Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlah. Wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahlah. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat beriringan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk kepada bab yang ke-9 dari kitab Al-Janaiz. Babun al-mayyitu yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Bab si mayat diazab disebabkan oleh tangisan keluarga terhadapnya. Hadis 2139. Dan di dalam bab ini hadisnya cukup panjang, cukup banyak. Ya. Ada kurang lebih hadisnya ada hadisnya 18 hadis. Ini cukup panjang, mungkin kita mengambil beberapa hadis dan membaca perkataan Imam Nawawi di dalam pembahasan tangisan ini. Kita baca hadis yang pertama. Haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Muhammad ibnu Abdullah ibn Numair jami'an an ibn Bishr. Qala Abu Bakar haddatsana Muhammad ibn Bishr al-Abdi عن عبيد الله ابن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله أن حفصة بكت على عمر فقال مهلا يا بنية ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. Dengan sanadnya kepada Abdullah bin Umar bahwa Hafsah, ini maksudnya adalah saudarinya sendiri, juga istri Rasulullah SAW, bahwasanya Hafsah menangis atas kematian Umar. Faqal, lalu Abdullah ibn Umar mengatakan, mahlan ya bunayyah, pelan atau berhenti, wahai bunayyah, wahai anak. Alam ta'lami, tidakkah engkau mengetahui anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal mayyit, sesungguhnya mayat itu yu'adzabu bibukai ahlihi alaih, dia diazab disebabkan oleh tangisan keluarga atasnya. Hadis 2140. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala sami'tu 'an Sa'id bin Musayyib. قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب. قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب. قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب قال سمعت
Ad bin Umar an Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mayyitu yu'adzabu fi qabri bima niha alaihi. Dengan sanadnya kepada Umar bin Khattab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, mayat itu diazab di dalam kuburnya disebabkan oleh ratapan yang dilakukan terhadapnya. Hadis 2141, wa haddatsana Muhammad bin Muthanna qala haddatsana Ibnu Abi Adi an Sa'id an Qatadah an Sa'id ibn Musayyab ibn Umar an Umar bin Khattab an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mayyitu yu'adzabu fi qabri bima niha alaihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mayat itu diazab di dalam kuburannya disebabkan ratapan yang dilakukan terhadapnya. Hadis yang keempat dari bab di sini 2142. Wa haddatsana Ali bin Hujr al-Sa'di wa haddatsana Ali bin Mushir an al-Amash an Abi Salih an Ibn Umar qala lamma tu'ina Umar ughmiya alayhi fasiha alayhi falamma afaqa qala amma alimtum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal mayyita la yu'adzabu bibuka'il hayy. Dengan sanadnya kepada Ibnu Umar, dia mengatakan ketika Ibnu Umar tertusuk atau Umar ditusuk sehingga dia pingsan, fasiha alaih, banyak yang menangisinya. Walamma afaq, ketika dia sudah sadar dari pingsannya, dia mengatakan, tidakkah kalian mendengar, kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mayat itu sungguh, innal mayyit la yu'adzabu bibuka'il hayy. Sesungguhnya mayat itu sungguh diazab disebabkan oleh tangisan orang yang hidup. Hadis 2143, haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Ali ibn Mushir an Syaibani an Abi Burdah an abihi qala lamma usiba Umar ja'ala Suhaib yaqul wa akhah qala Umar ya Suhaib amma alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal mayyita la yu'adzabu bibuka'il hayy. Dengan sanadnya kepada Abi Burdah dari abinya, dari bapaknya. Qal, dia mengatakan ketika Umar tertimpa, yakni tertusuk atau ditusuk oleh siapa? Abu Lu'lu al-Muljam. Abu Lu'lu al-Majusi. Ya. Suhaib, dia mengatakan wa akha, wahai saudaraku. Faqala lahu Umar, lalu Umar mengatakan wahai Suhaib, amma alimta anna Rasulullah SAW qala, tidakkah engkau mengetahui bahwa Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya mayat itu sungguh diazab dengan tangisan yang hidup. Hadis 2144, wa haddatsana Ali bin Hujr qala akhbarani Syu'aib ibn Sufwan Abu Yahya an Abdul Malik bin Umair an Abi Burdah ibn Abi Musa
an Abi Musa qala lama usiba Umar aqbala Suhaib min manzilihi hatta dakhala ala Umar faqala bihiyalihi yabki qala Umar halama tabki a'alayya tabki qala wallah لعليك أبكي يا أمير المؤمنين قال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبكى عليه يعذب. Dengan sanad kepada Abi Musa al-Asy'ari, dia mengatakan ketika Umar tertimpa atau tersusuk, datanglah Suhaib dari rumahnya. Sampai dia masuk mendatangi Umar. Maka dia pun melihat dan menangis. Lantas Umar mengatakan, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menangisiku? Dia mengatakan, ya demi Allah, aku menangisimu, wahai Amirul Mukminin. Lalu Umar mengatakan, demi Allah, sungguh engkau telah mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal man yubka alaihi yu'adzab. Siapa yang ditangisi dia akan diazab. قال فذكرت ذلك لموسى بن طلحة وقال كان عائشة تقول إنما كان أولئك اليهود. Lalu aku sebutkan hal itu kepada Musa bin Talhah. Lalu dia mengatakan, Aisyah dulu mengatakan bahwasanya itu adalah pada orang-orang Yahudi. Baik. Kita lihat masih banyak lagi hadis-hadis, ya. Baik, kita lanjutkan saja dulu hadisnya. Ya. Setelah itu, jika ada kita waktu, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Hadis 2145, wa haddatsani Amr an-Naqid, wal haddatsana Affan bin Muslim, wal haddatsana Hamad bin Salamah an Thabit an Anas أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة فقال يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب وعول عليه صهيب فقال عمر يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب. Bahwasanya dari Anas, Umar bin Khattab ketika dia ditusuk, lalu Hafsah menangisinya dengan suara. Lalu dia mengatakan, yakni Umar mengatakan kepada Hafsah, ya Hafsah, tidakkah engkau mendengar Rasulullah SAW mengucapkan, orang yang ditangisi dengan suara dia diazab. Lalu Suhaib juga menangisinya dengan suara. Kalau Umar mengatakan, wahai Suhaib, tidakkah engkau mengetahui bahwa orang yang ditangisi dengan suara akan diazab. 2146 Hadatsana Dawud bin Rushayd qala hadatsana Ismail bin Ulayyah قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كنت جالسا إلى جنب ابن عمر فنحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان وعنده عمرو بن عثمان فجاء ابن عباس يقوله قائل
فأراه أخبره بمكان ابن عمر فجاء حتى جلس إلى جنبي وكنت بينهما فإذا صوت من الدار فقال ابن عمر كأنه يعرض على عمرو أن يقول فينهاهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله قال فأرسلها عبد الله مرسلة فقال ابن عباس كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حتى إذا كنا بالبيداء إذ هو برجل نازل في ظل شجرة فقال لي اذهب فاعلم لي من ذلك الرجل فذهبت فإذا هو صهيب فرجعت إليه فقلت إنك أمرتني أن أعلم لك من ذلك الرجل فإنه صهيب قال مره فليلحق بنا فقلت إن معه أهله قال وإن كان معه أهله وربما قال أيوب مره فليلحق بنا لما قدمنا لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب فجاء صهيب يقول وأخاه وصاحباه قال عمر ألم تعلم أو لم تسمع قال أيوب أو قال أولم تعلم أو لم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله. Dengan sanadnya pada Ibnu Abbas tentu sebelumnya ya itu kepada Ibnu Umar bahwa Abdullah bin Abi Mulaikah duduk di samping Ibnu Umar. Kita menunggu jenazah Ummu Aban putri Utsman. Dan di sampingnya ada Amr bin Utsman. Aja Ibnu Abbas yaquduhu qaidun fa urahu akhbarahu bimakan Ibnu Umar. Lalu datanglah Ibnu Abbas yang dibimbing oleh seorang. Lalu diperlihatkan kepadanya tempatnya Ibnu Umar. Lalu dia datang ke sana, duduk di sampingku katanya Abdullah bin Abi Mulaikah. Dan aku duduk antara mereka berdua, antara Ibnu Abbas dengan Ibnu Umar. Fa idza sautu minad dar. Tahunya ada suara dari dalam, dari rumah. Wa qala Ibnu Umar, ka'annahu ya'ridu 'ala amrin ayaquma fayanhahum. Lalu Ibnu Umar seakan-akan dia mengingatkan kepada Amr bin Uthman agar berdiri dan melarang suara itu. Lalu dia mengatakan sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal mayit la yu'adzabu bi bukai ahlihi. Sesungguhnya mayit itu dia azab karena disebabkan oleh tangisan keluarganya. Qala fa arsalha Abdullah mursalatan. Terus Abdullah dia mengirsalkan hadisnya. Qala Ibnu Abbas mengatakan kunna ma'a Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Kami pada satu hari bersama Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Hatta idza kunna bil Baida, sampai ketika kami berada di Baida, idza huwa bi rajulin nazilin fi dhilli syajaratin. Tahunya ada seorang yang singgah di bawah naungan pohon. Qala li, lalu Umar mengatakan kepadaku, idza fa'lam li dzalik. Pergilah dan ketahuilah untukku siapa dia. Fa'lam li man dzalika ar-rajul. Fadhabtu wa idza huwa Suhaib. Aku pergi, tahunya itu adalah Suhaib. Faraja'tu ilaihi, kemudian aku kembali kepadanya. Faqultu innaka
amartani an a'lama dzalika min dzalik a'lama laka min dzalika ar-rajul fa innahu Suhaib. Engkau telah merintahkan kepadaku untuk mengetahui siapa itu orang, dan sesungguhnya tidak ada Suhaib. Lalu murhu yalhaq bina, perintahkan kepada untuk mengikuti kami. Qultu ma'hu ahlu, aku mengatakan bersamanya ada keluarganya. Ya. Wa in kana ma'hu ahluhu wa rubbama qala Ayyub murhu falyalhaq bina. Walaupun bersama keluarganya, perintahkan kepada dia untuk mengikuti kita. Falamma qadimna lam yalbath amirul mu'minin an usib. Ketika kami sampai di Madinah, tidak lama setelah itu Umar tertusuk. Faja'a Suhaib yaqul, lalu Suhaib datang, dia mengatakan, wa akha, wahai saudaraku. Ya, wa sahibah, wa sahibah, wa sahibah, wahai sahabatku. Qala Umar, alam ta'lam, Umar mengatakan, tidakkah engkau mengetahui? Awalam tasma', tidakkah engkau tidak mendengar? Ya, qala Ayyub, Ayyub mengatakan, au qala, ya, au lam ta'lam, au lam tasma'. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal mayyit la yu'adzab ba'da buka'i ahlihi. Bahwasanya Nabi mengatakan sesungguhnya mayat diazab disebabkan oleh tangisan keluarganya. Kemudian belakang Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hadis. Insyaallah pada pertemuan berikutnya besok kita akan sambung hadis kita, ya. Hadis ke-9 nanti, ya. Ini ada, masih ada tambahan. Qala fa amma Abdullah fa arsalahu mursala wa amma Umar fa qala bi ba'd. Ini Abdullah menjadikannya berita itu mursal dan Umar mengatakan bi ba'd. Fa kuntu fa dakhaltu ala Aisyah. Aku berdiri dan aku mendatangi Aisyah. Siapa itu? Adalah Abdullah, yaitu Abdullah ibn Abi Mulaikah. Fahaddatsuha bima qala Ibnu Umar, aku jelaskan kepada beliau apa yang disampaikan Ibnu Umar kepada aku. Qala la. Aisyah mengatakan tidak. Wallahi ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad, demi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan sedikit pun, ya, innal may yu'adzibu bukai ahadin, bahwasanya si mayat itu diazab disebabkan oleh tangisan seseorang. Lakinnahu qala innal kafir yaziduhu Allahu bi bukai ahlihi azaba. Sesungguhnya orang kafir, yang diucapkan oleh Nabi, sesungguhnya orang kafir itu Allah tambah azabnya disebabkan oleh tangisan tangisan keluarganya terhadapnya. Wa inna Allaha lahu wa adhak wa abka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia ketawa dan menangis. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Suatu dosa tidak diwariskan kepada yang lain. Qala Ayyub, Ayyub mengatakan, qala Ibnu Abi Mulaikah, berkata Abdullah bin Abi Mulaikah, haddatsana Qasim bin Muhammad qala lamma balagha Aisyah qalu Umar wa Ibnu Umar qalat innakum la tuhaddithuni an ghairi kadhibina wala mukadzabin walakinna as-sam'a yukhti. Aisyah mengatakan bahwa ketika sampai kepadanya hadis Umar dan hadis Ibnu Umar, dia mengatakan, sesungguhnya kalian menyampaikan kepadaku berita dari orang yang tidak bohong dan tidak dibohongkan. Akan tapi terkadang pendengaran itu boleh jadi keliru.
Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara zahir hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa si mayat diazab oleh tangisan keluarganya terhadapnya. Tapi yang maksud dengan tangisan di sini adalah tidak hanya sebatas air mata berkucur. Kita sudah mengetahui sebelumnya hadis Nabi SAW mengatakan bahwa air mata itu adalah kasih sayang, hati itu adalah lembut. Ya, maka itu tidak termasuk niyah, karena Nabi SAW menangis ketika salah satu cucunya yang meninggal dunia. Akan tetapi adalah tangisan yang diiringi dengan omongan dan ucapan, ya, dengan suara yang tinggi. Ini yang dilarang, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan coba mempelajari tentang perbedaan ulama dan permasalahan ini. Tentu sebelumnya kita akan membaca hadis-hadis yang masih tersisa. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau seandainya ada pertanyaan, tentu pertanyaan dalam hal ini belum tuntas pembahasan kita, tapi mudah-mudahan pada besok pagi kita sudah bisa untuk menuntas sesinya dari bab ini. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Saipuddin di Labuhan Batu mau bertanya, apakah kita boleh menangis dengan meronta itu apakah azab kubur? Apakah kita boleh menangis dengan meronta? Yakni maksudnya meronta di sini tangisan terhadap mayat, ya. Apakah azab kubur? Yani apakah diazab di kubur gitu ya? Nah, ini pembahasan kita nanti insyaallah. Yakni menangis dengan meronta itu ya ini makan dengan muawwal. Suara, kemudian omongan yang keluar. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Saya Abdul Fatih dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Apakah boleh menyolatkan mayat hanya membaca Al-Fatihah ketika semayat mau dimasukkan ke liang lahat? Apakah memang ada kewajiban tali pengikat wajah semayat harus dibuka? Terima kasih. Taib, yang pertama dari pertanyaan ini, bahwa kita menyolatkan jenazah apakah cukup dengan baca Al-Fatihah saja? Kalau seandainya itu yang bisa kita baca, boleh. Tapi kalau bisa kita membaca yang lain, maka hendaklah kita membacanya. Ya, karena itu adalah bagian tata cara solat yang lengkap. Yang kedua dari pertanyaan di sini, apakah mewajib hukumnya tali pengikat mengikat wajah si mayat harus dibuka? Pertanyaan yang pernah saya baca dari yang hampir sama, kemudian dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, bahwasanya sebenarnya tali itu adalah sebagai pengikat di waktu dia mulai dari setelah sholat, setelah dikafani sampai dibawa ke kuburan. Ya, hukum asalnya itulah gunanya diikat supaya jangan terbuka. Nah, setelah di kuburan, kata beliau dibuka. Ya. Ada perintah untuk membukanya, wallahu alam, saya tidak tahu. Tetapi itu yang di antara yang disampaikan di fatwa ulama. Wallahu ta'ala alam. Bersedih dalam waktu yang lama sebulan, apakah termasuk niyahah? Ya, boleh jadi. Karena untuk nangis itu hanya 3 hari dibolehkan oleh Nabi SAW ketika meninggalnya sepupunya yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Keluarga yang menangis. Lalu ketika hari yang ketiga beliau mengatakan, ya, hari ini sudah hari ketiga, besok setelah ini tidak akan saya lihat lagi orang yang menangis. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini pertanyaan terakhir ini, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah sah mengakikahi orang yang sudah meninggal? Kemudian bagaimana dengan orang yang mendoakan mayat dengan membaca surah Al-Fatihah dan surah Mu'awwizatain? Syukran Ustadz. Yang pertama dari dua pertanyaan di sini, akikah orang mengakikahkan orang yang sudah meninggal. Anak misalkan kalau dia meninggal dan dia belum diakikahkan, boleh kita akikahkan supaya kita tidak terhalang dari syafaat. Karena anak yang kecil yang meninggal dunia, dia bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Yang kedua, mendoakan mayat dengan membaca surah Al-Fatihah dan surah dari surah Al-Mu'awwizatain. Ini nggak ada dasarnya semua sekali, ya, nggak ada dasarnya. Kemudian juga tidak ada dasarnya untuk mengirimkan pahala bacaan surat. Ya, tidak ada. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai pahala bacaan orang yang hidup kepada yang meninggal dunia. Tapi pemirsa dimulakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sampai di sini dulu. Mohon maaf, banyak pertanyaan bisa kita jawab karena nanti akan berhubungan tentang kita bahas bagaimana perbedaan ulama dalam beberapa hadis yang kita pelajari. Demikian pemirsa dimulakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.